Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh punten ya kalau memang suaranya agak sedikit hilang-hilang bukan kesalahan dari handphone atau TV teman-teman Bobotoh, tapi dari ya pita suara yang memang agak sedikit habis gitu ya dengan beberapa acara di beberapa hari kemarin teman-teman. Jadi mudah-mudahan lah ini juga lagi dikumpulin gitu ya suaranya biar bisa terdengar di handphone teman-teman Bobotoh semua. Nah ini juga yang nanyain kuis, insya Allah teman-teman siap-siap nanti malam kita mulai undi untuk kuis yang pertama gitu ya. Kan kita ada dua kuis gitu ya. Yang pertama tebak sponsor, yang kedua ya ucapan yang terbaik untuk sponsor gitu ya. Nah kita akan undi dulu untuk yang tebakan sponsor yang benar gitu ya. Dan kalaupun yang masih belum tepat jawabannya, tetap ada hadiah nanti malam, insya Allah ditongkrongin aja. Jamnya jam berapa? Nanti pokoknya di di lonceng merah aja deh, atau ya kalau yang udah subscribe biasanya kan sudah ada notifnya. Nah itu langsung ditonton aja gitu ya teman-teman di video selanjutnya nanti malam insya Allah. Nah ini yang kedua, kita juga sedang menunggu teman-teman karena kan tinggal tersisa 1 hari lagi untuk liburan untuk skuad Persib Bandung. Kalau sesuai schedule atau sesuai jadwal yang diberikan oleh Coach Igor Tolis, yang mana tanggal 11 Agustus tepatnya besok teman-teman, hari Selasa, seluruh skuad Persib Bandung ini sudah harus ada di Bali untuk melakukan training camp atau TC di Bali gitu ya. Nah ini juga alhamdulillahnya teman-teman untuk Persib Bandung ya tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri gitu ya untuk mendapatkan lawan yang seimbang, yang mana kan di TC ini nanti kita juga akan melakukan satu uji coba yang berbalut dengan trofeo atau turnamen segitiga gitu ya. Ada Bali United, ada Sabah FC dan Persib Bandung tentu saja. Jadi ya komplit lah gitu ya. TC iya, liburan iya gitu ya, lalu juga tidak jenuh biar pemain chemistry-nya segera terbentuk dan juga mendapatkan latih tanding yang seimbang gitu teman-teman. Nah ini yang mana ya buat teman-teman yang sudah kangen gitu ya melihat pemain-pemain Persib yang dipanggil timnas. Nah besok akan kembali berkumpul dengan skuad Persib Bandung, termasuk pemain-pemain baru gitu ya, baik itu yang memang pemain lama baru ketemu nanti dengan pemain-pemain baru, atau pemain baru yang memang ya belum pernah ketemu dengan pemain-pemain lama. Nah ini juga ya kita akan lihat lah besok apakah masih komplit gitu ya skuad Persib Bandung, atau memang sudah ada yang tidak ikut latihan. Nah ini menarik, baik itu ya mungkin ada pemain asing yang sudah tidak ikut latihan atau bagaimana, atau ada pemain lokal yang sudah mulai tidak ikut latihan. Nah kita lihat besok lah, kalau memang masih latihan semua ya berarti masih dalam tahap wajar gitu ya, karena kan minimal mah harus kenal dulu semua dengan pemain skuad Persib Bandung untuk musim depan. Tapi ya kita juga nggak tahu lah untuk teknisnya bagaimana. Tapi yang jelas informasi terakhir adalah untuk nantinya ada Dewata Challenge ini, itu kata salah satu sumbernya gitu ya mengatakan bahwa Persib Bandung kemungkinan masih akan ada evaluasi terakhir. Ini benar-benar evaluasi terakhir di Dewata Challenge teman-teman. Nah ini saya nggak tahu apakah untuk evaluasi, kan nanti pemain-pemain baru ini pada datang nih teman-teman gitu ya, pemain yang dari timnas, pemain mungkin nanti juga Daniel Loncar juga sudah meluncur gitu ke Indonesia langsung ke Bali. Nah ini apakah nantinya masih ada kekurangan atau tidak, karena teman-teman karena sebelum launching pemain diusahakan seluruh rekrutan baru Persib Bandung ini sudah bergabung dengan Persib gitu ya. Jadi tidak ada lagi nanti istilah waduh masih kurang ini kurang itu, tapi ya itu situasional, apapun bisa terjadi sebelum bursa transfer ditutup gitu ya. Apalagi menghadapi ACL 2 ini kita berat teman-teman gitu ya. Untuk target yang diberikan oleh manajemen itu musim depan dari 4
kompetisi yang kita ikuti dua kompetisi ini agak berat untuk targetnya, yaitu di Liga 1 kita juara dan di ACL 2 kita melangkah lebih jauh daripada musim kemarin, yaitu ya harus melewati dari 16 besar teman-teman gitu ya. Kalau bisa mah ya insya Allah lah sampai dengan semifinal minimal gitu ya. Ini memang sedang dipikul beban oleh Igor Tolis, ini memang berat di pundaknya. Jadi kita juga jangan terlalu banyak ngerecokin istilahnya dalam tanda kutip ya. Misalkan nanti beli lagi posisi ini. Nah kemarin aja kan Daniel Loncar ini banyak yang diomongin gitu ya. Nah back day ya udah gitu. Kalau menurut kami ya itu sudah sesuai dengan perhitungan dari pelatih gitu ya, dari staf pelatih. Pemain juga pasti sudah ngerti gitu ya. Oh mungkin yang dilihat pelatih ini kurangnya di sini, kurangnya di sana. Nah, jadi ya sudah kita ikutin alurnya dulu, teman-teman. Kalaupun memang ada yang kurang, katakanlah striker nih, mas, satu pemain berprofesi satu pemain yang dibilang strikernya agak masih kurang gitu ya di posisi striker, ya kita juga tahu lah sama-sama siapa gitu ya, Ramon katakanlah gitu ya. Nah ini juga akan ada evaluasi. Nah apakah di besok gitu ya, di hari besok masih ada atau tidak pemain-pemain yang memang sudah ada sebetulnya pemain lokal juga yang katanya musim depan tidak akan dengan Persib Bandung lagi, entah memang di loan atau memang ada yang nebus gitu ya. Jadi ya kita besok lihatlah skuad Persib Bandung apakah lengkap atau tidak gitu ya. Jawabannya besok teman-teman. Tapi yang jelas untuk Dewata Challenge ini memang betul-betul ajang terakhir untuk Persib Bandung melakukan evaluasi. Kalaupun masih ada yang kurang ya sesegera mungkin lah itu dibenahi. Tapi ya pemain yang memang sudah akan datang ke Persib katanya memang sudah ada yang deal gitu ya. Jadi tinggal nunggu saja, mudah-mudahan tidak gagal lagi dan memang sesuai dengan kebutuhan Coach Igor Tolis gitu ya teman-teman. Nah ini salah satunya, apakah peluang mendaftarkan atau peluang menambah satu slot pemain asing di posisi kiper ini memang kan masih kemarin tuh ada pemain lokal dan pemain asing gitu ya. Kalau pemain lokal sepertinya ini agak berkurang teman-teman kuotanya setelah Riyandi gitu ya. Ini kan sudah ke Dewa United gitu ya, yang mana sebelumnya dirumorkan ke Persib Bandung karena kan dia free transfer gitu ya setelah lepas dari Persis Solo gitu ya, di bursa transfer ini dia masih free agent. Nah ternyata ya mungkin kurang berjodoh dengan Persib Bandung walaupun pemain Jawa Barat gitu ya, akhirnya ya berlabuh di Dewa United. Nah artinya adalah Persib Bandung kemungkinan tidak ngambil pemain lokal gitu ya untuk posisi penjaga gawang. Awalnya kan penjaga gawang ini 50-50 asing atau lokal gitu ya. Setelah sekarang kita lihat dinamikanya untuk Riyandi ke Dewa, lalu juga satu pemain lokal juga kiper lokal gitu yang dari PSIM Jogja gitu ya, Cahya Supriyadi juga sepertinya tidak dilepas karena memang masih punya kontrak gitu ya di PSIM Jogja, sehingga ya kemungkinan kalau mau nebus kontrak mah lebih baik ya langsung kiper asing gitu ya teman-teman. Kalau kemarin kita persentasenya Persib akan mendatangkan kiper asing itu 50-50, ya sekarang kita naikkan menjadi 60% Persib Bandung kemungkinan merekrut penjaga gawang asing atau kiper asing ya. Tapi ya sekali lagi ini persentase dari kami gitu ya, bukan berarti ya Persib Bandung akan merekrut pemain asing gitu ya. Bukan berarti merekrut kiper asing ya, bisa jadi mungkin ada asing lagi tapi di posisi lain. Nah ini juga kan ya ini mah namanya juga sedikit prediksi lah gitu ya, istilahnya mah prediksi dari kami teman-teman. Kemungkinan Persib Bandung ya merekrut kiper asing ini naik dari 50% ke 60%. Jadi ditunggu saja apakah memang benar prediksinya atau memang ya tidak benar ya. Punten kalau memang tidak benar mah gitu ya. Tapi yang jelas ya kita tunggu saja bagaimana besok
kemungkinan Coach Igor juga akan melakukan evaluasi di TC ini dari mulai latihan, dari mulai kedisiplinan, dari mulai chemistry pemain gitu ya dan lain sebagainya. Ini akan dinilai apalagi pada saat ya Dewata Challenge ini itu akan menentukan sekali langkah pemain ke depannya gitu ya. Sebelum ada rilis pemain ya akan ada pemain baru lagi yang akan bergabung dengan Persib Bandung itu teman-teman. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Kang, leres jadwal Liga musim payun tos keluar atanapi leres atanapi hoax. Jadwal Liga 1 maksudnya iya sudah keluar. Kalau jadwal Liga 1 kita punya ya yang 2026 2027. Nah, dilihat di sini aja teman-teman. Mangga lihat di sini gitu ya. Nanti punten tolong dikasih aja editannya. Jadi untuk 2006 2027 ini memang sudah keluar dan yang kalau nggak salah itu Persib Bandung di putaran pertama hampir tidak ada bermain sore ya, semuanya bermain malam teman-teman, bermain jam 7 malam gitu ya. Jadi ya persiapkanlah untuk segalanya dari waktu, biaya gitu ya dan juga ya pertandingan Persib Bandung di musim pertama di musim depan atau di putaran pertama ini tidak ada yang bermain sore gitu ya, semuanya bermain malam dan mudah-mudahan tidak berubah gitu ya. Ini pun untuk jadwalnya mulai memang on schedule gitu ya 4 September, mudah-mudahan tidak diundur teman-teman karena sangat padat untuk Persib Bandung di musim depan, sehingga kalau liganya saja diundur ya kumaha dengan kompetisi yang lain gitu ya kan, biasanya juga mepet waktunya. Jadi mudah-mudahan ya sesuai schedule dan juga sesuai dengan tidak ada pergantian waktu lah. Kalau memang sudah jam 7 malam semuanya di putaran pertama ya sudah, biar kita enakan gitu ya ngatur waktunya, yang mau pulang cepet, yang mau cuti mungkin kalau ada yang dinas malam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi enakan untuk ke stadionnya juga teman-teman. Baik, lalu yang kedua, pemain timnas iraha gabung jeung skuad Persib di Bali Kang secepatnya, karena pemain timnas juga kan kemarin dikasih libur beberapa hari, ada yang pulang dulu ke Bandung, ada yang ya ke rumahnya gitu ya di Bandung, ada yang memang ke rumah singgah, ada juga yang memang liburan kemana. Nah yang penting mah besok di Bali sudah ngumpul semuanya gitu ya teman-teman ya. Kayak ya pemain timnas biasanya kan udah lama nggak pulang ke keluarganya di Bandung gitu ya, kayak Etam dan beberapa pemain yang lainnya nengok ke rumah di ya pulang ke Bandung intinya mah gitu ya. Jadi beberapa pemain asing yang memang pulang ke Bandung dulu, yang jelas besok harus ke Bali gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kira-kira yang dipinjamkan ke PSGC pemain Persib siapa Kang? Siapa ya? Kalau dikira-kira ya PSGC butuh 3 pemain asing, tapi 1 slot sepertinya sudah diisi oleh Ezequiel Nduasel gitu ya. Nah 2 slot asing ini kurang begitu yakin, kami juga kurang begitu yakin ya siapa yang akan mungkin pemain Persib atau mungkin ya mereka punya pemain sendiri gitu ya. Tapi kalau pemain muda dari Persib Bandung kemungkinan ada yang ke PSGC ya, itulah kita tunggu aja teman-teman, karena ini juga masih nimbang-nimbang mungkin ya Coach Igor. Kalau memang pemain asingnya diturunin ke PSGC ya bisa jadi mungkin tidak berkembang, atau pemainnya sendiri nggak mau karena kan ini turun kasta gitu ya. Sedangkan pemain yang ada di Persib Bandung sekarang gerbongnya udah gerbong eksekutif semua, walaupun memang ada 1 atau 2 pemain yang dirasa kurang, tapi tetap ini kan gerbongnya udah eksekutif ya. Dari eksekutif diturunin ke bisnis atau ke ekonomi juga kan nggak mau gitu ya. Jadi ya kita lihat dulu nanti, kita tidak bisa menduga dulu, tidak bisa mengkira-kira, tapi ya sesuai dengan data dulu lah, nanti kita coba cari tahu jawabannya ya teman-teman. Baik, lalu selanjutnya yang terakhir aja mungkin ya, Kang kumaha band FIFA tos dicabut ayeuna
Udah lama, udah lama Akang ini kemana aja, kayaknya baru buka YouTube lagi nih. Ya sudah lama kalau band FIFA mah alhamdulillah gitu ya, sudah bebas, kita sudah tidak ada larangan apapun, tinggal menjalani kompetisi-kompetisi di musim yang akan datang gitu teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.